Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. And this time we have a topic about a famous scientist of the 20th century, Albert Einstein. Penasaran? Apakah para ilmuwan percaya kepada Tuhan? Apakah mereka memeluk agama? Apakah Einstein, Hawking dan Charles Darwin percaya kepada doa? Mengapa? Sebelum kita lanjutkan topik ini sebaiknya Anda menyiapkan handset, atau kalau punya TWS tentunya lebih praktis lagi, agar suara narasi yang didengarkan jernih dan lebih mudah difahami. Selamat menikmati. Pertanyaan yang paling menggelitik para penganut agama perihal apakah ilmuwan percaya dan memeluk agama tertentu, dan bagaimana cara mereka memandang penciptaan alam semesta diantaranya adalah, apakah Einstein percaya doa, apakah ilmuwan percaya akan keberadaan Tuhan, bagaimana cara mereka memandang penciptaan alam semesta. Tentu saja banyak ilmuwan yang percaya Tuhan dan memeluk agama tertentu. Namun kebanyakan ilmuwan tampaknya sangat terpengaruh dengan bidang pekerjaan mereka, terutama yang berkaitan dengan sains dan ilmu pasti. So, bagaimana? Apakah mereka memiliki keyakinan akan adanya Tuhan seperti kita? Beda banget dengan kita. Sebagian besar faktanya tercermin dari hasil penelitian ilmiah yang mereka presentasikan di depan umum. Sebagian lagi dari statement dan jawaban-jawaban yang telah dipublikasikan pada saat ceramah sesi ilmiah yang pernah diberikannya. Kita sedang membicarakan seorang ilmuwan dan penemu hebat, ilmuwan paling beken sepanjang masa, Albert Einstein. Terlepas bagaimana para pemeluk agama yang taat memandang para ilmuwan, tidak dapat disangkal lagi, ide-ide, teori-teori dan penemuan mereka telah meraut bulat lonjongnya dunia yang sedang kita huni ini. Sebagian besar hasil sumbangsi mereka baik langsung maupun tidak langsung, bahkan ikut andil membangun dan mempermudah kegiatan di tempat-tempat ibadah, gereja, masjid dan vihara. Di mana, ironisnya sebagian orang di dalamnya masih rajin menghujat mereka. Sebagai manusia yang bersosialisasi, Einstein sendiri pernah menyatakan, ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta, dan pernyataan itu rupanya sering sekali dikutip orang terutama untuk dijadikan sebagai rujukan persepsi atau sudut pandang pembenaran sebuah keyakinan yang dianut oleh orang tersebut terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Misalnya terdapat sebagian orang Islam yang setuju dengan ungkapan itu dan yakin bahwa Einstein mempercayainya dan dekat kepada kepercayaan suatu agama tertentu. Dan sebagian orang Kristen evangelis yakin Einstein adalah seorang Kristen yang taat dan percaya kepada Yesus. Sebagai salah seorang pendiri Zionis pemerintah Israel pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Einstein itu adalah orang Yahudi. Sekarang mari kita ungkapkan fakta yang berbeda. 1. Pandangan Einstein tentang agama. Einstein juga pernah secara tersirat menyetujui bahwa Buddhisme adalah agama yang paling akomodatif dan sejalan terhadap sains dan dunia modern. Katanya, jika ada agama yang dapat berhadapan dengan sains modern, itu adalah agama Buddha. Statement tersebut tentu saja tidak dapat mempresentasikan kepercayaan agama Einstein. Tidak sama sekali. Dan memang pada faktanya kepercayaan tentang ketuhanan Einstein tidak seperti yang dibayangkan oleh kaum agamawan. Einstein bahkan sangat bertolak belakang dengan keyakinan Yahudi, keyakinan bangsanya sendiri, dan seperti pada umumnya pandangan para ilmuwan sains lainnya di muka bumi ini. Einstein dengan tegas mengakui bahwa dirinya agnostik, dan secara personal skeptis terhadap agama. Einstein sendiri tidak percaya Allahnya bangsa Yahudi sama halnya seperti keyakinannya terhadap Tuhan-Tuhan lainnya. Dia juga membantah jika bangsa Yahudi memiliki kelebihan. Menurutnya bangsa Yahudi tidak lebih istimewa daripada bangsa-bangsa lain di bumi ini. Hanya saja lingkungan, tekanan hidup telah membentuk watak dan budaya mereka, dan menentukan apakah akhirnya suatu bangsa menjadi lebih kuat dan cerdas daripada bangsa yang lain. Menurut para ahli, jika Einstein menyebut Allah, itu hanyalah metafora sebagai ungkapan kosmis akan kekagumannya terhadap hukum alam, bukan terhadap bentuk ketuhanan seperti keyakinan para agamawan. Dan ini tersirat sangat jelas dalam ungkapan Einstein yang sangat jelas dan gamblang dan tentu saja hal itu sangat tidak terduga oleh sebagian dari kita. Katanya, I have repeatedly said that in my opinion the idea of personal God is childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religion indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being. Albert Einstein, The Human Side, 1954. Yang artinya kira-kira, saya telah menjawab dengan jujur, bahwa menurut saya gagasan tentang Tuhan sebagai personal adalah seperti anak kecil, kekanak-kanakan. Anda mungkin menyebut saya seorang agnostik.
Tetapi saya tidak sedang membagikan semangat perjuangan para ateis profesional, yang semangatnya sebagian besar adalah karena menolak belenggu agama yang diterima dari hasil indoktrinasi di masa muda. Saya lebih suka sikap kerendahan hati sesuai dengan kelemahan pemahaman intelektual kita tentang alam dan keberadaan kita sendiri. Demikian dikutip dari Albert Einstein The Human Side 1954. Suatu ketika Einstein mengatakan, jika ada suatu hal di dalam diri saya yang dapat dianggap religius, maka itu adalah suatu kekaguman tanpa batas terhadap struktur dunia yang sampai sejauh ini sains telah mampu menyibaknya. Jadi jelas sekali religius versinya Einstein jauh sekali dari tujuan dan maksud kalangan agamawan. 2. Pandangan Einstein terhadap doa. Seorang anak kecil pernah bertanya kepada Einstein, apakah Einstein berdoa dan percaya kepada kekuatan doa? Einstein menjawabnya dengan jujur, karena dia tahu tidak selamanya seorang anak kecil menjadi anak kecil, dan kelak dia akan dewasa dan berpikir juga menggunakan nalarnya sendiri. Sebagai seorang ilmuwan, cendekiawan dan seorang ahli, dia selalu berpikir jauh ke depan sebelum memberikan jawabannya. Katanya, pengkajian saintifik didasarkan pada ide bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi ditentukan oleh hukum alam, dan dengan demikian determinisme ini juga berlaku bagi setiap tindakan manusia. Karena itulah, seorang ilmuwan peneliti, hampir semuanya tidak bisa percaya bahwa kejadian-kejadian di dalam jagat raya ini dapat dipengaruhi oleh sebuah doa, yakni oleh suatu permintaan yang ditujukan kepada suatu oknum adikodrati, tulisnya kepada anak tersebut. Jadi, setelah kita mengungkapkan dua fakta yang telah kita bicarakan tadi, didapatkan kesimpulan jelas, Albert Einstein bukanlah seorang yang dapat mempercayai ajaran suatu agama, dan bukan juga seseorang yang dapat mempercayai kekuatan doa. Bahkan dia dengan gamblang menolak keyakinan kaumnya sendiri, yakni Yahudi. Cukup sekian perjumpaan kita dan But before that, don't forget to like, comment, and subscribe to Edit Blog Tima channel. Yeah. terima kasih, dan sampai jumpa lagi.